Perkenalkan, nama saya Bidan Magbira. Ibu, kedatangan saya di sini, saya mau memberikan edukasi tentang masa nifas karena ibu baru melahirkan ya, Bu. Iya. Ibu, bila nanti ibu ada perdarahan, ibu bisa melakukan masase ibu atau memijat rahim. Nah, gunanya itu untuk mengencangkan otot-otot rahim ya, Bu. Juga mengurangi resiko terjadinya perdarahan. Nah, caranya ibu bisa pijat aja, Bu, gini ke bawah gitu ya. Kayak gini. Ya. Terus ibu kalau misalnya mau pipis jangan ditahan ya, Ibu. Biar si kandung kemih yang penuhnya itu tidak menekan rahim. Terus waktu ibu melahirkan langsung si adanya disimpan di dada gak, Bu? Iya. Ya, perasaannya bagaimana ibu? Tenang? Tenang. Nah, ibu, selanjutnya saya akan memberitahu tentang cara merawat kebersihan jalan lahir ya, Ibu. Iya. Nah, ibu sebelumnya sudah tahu atau belum? Waktu setelah melahirkan sih udah dikasih tahu, cuman Ya. saya sedikit lupa gitu dengan cara-caranya. Ya, ibu caranya bisa kalau misalnya ibu lagi cebok nih, bisa dengan gunakan air mengalir ya, Bu. Yeah. Dari depan ke belakang. Terus mengeringkannya dengan lembut, bisa pakai tisu atau handuk, tapi pakai handuk yang khusus ya, Bu. Yeah. Terus pakai celana dalam yang bersih, terus yang kering, terus bahannya yang lembut. Bu, setelah melahirkan ibu kegiatan di rumahnya bagaimana, Bu? Paling cuma kalau Rebahan. misalkan pagi tuh senam, terus Ya. tidur, ya nyusuin anak, ngurus anak. Iya. Terus paling dikit-dikit nyapu gitu, Iya. bersihin rumah. Ya, bagus ibu itu. Jadi kalau misalnya habis lahiran, ibu nggak usah tiduran terus di kasur, tapi bisa melakukan aktivitas, tapi jangan terlalu berat juga ya, Bu. Nah, ibu juga tadi kan udah senam nipas. Nah, ibu manfaatnya senam nipas itu untuk mengencangkan otot perut, menguatkan otot panggul, menguatkan sirkulasi darah ya, Bu, biar lancar, juga mengurangi nyeri punggung. Mungkin ibu juga sudah merasakan ya? Ya sudah. Manfaatnya ya. Untuk makannya bagaimana, Ibu? Lancar. Lancar. Iya. Sehari berapa kali, Ibu? 3. 3. Iya, bagus ya, Bu. Untuk makanannya makan apa aja, Ibu? Makan sayuran, terus protein, serat, karbo. Iya. Nah, iya bagus Ibu, itu untuk adik bayi. Nah, sebaiknya ya, Bu, untuk ibu masa nifas atau yang sedang menyusui, hindari dulu ya, Bu, makanan laut seperti udang, yang seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, untuk istirahatnya bagaimana, Ibu? Apakah cukup atau kurang, Bu? Kurang sih sebenarnya. Kurang ya, terganggu ya. Terganggu. Nah, Ibu, untuk caranya kalau misalnya si adek tidur nih, Ibu juga bisa ikut tidur. Iya. Biar istirahat Ibu juga tercukupi, seperti itu, Bu. Oh iya. Ibu, setelah persalinan, Ibu apakah sudah BAB? Sudah. Nah, sakit nggak, Bu? Perih sih. Perih Iya, ya. perih. Nah, kalau misalnya nanti BAB, jangan mengedan ya, Bu. Tapi biarin aja gitu. Terus kalau misalnya buang air kecil, pipis, jangan ditahan. Nah, seperti itu. Ibu, untuk pemberian ASI-nya Ibu bagaimana? Berapa jam sekali gitu, Bu? Atau gak tentu? 2 jam sekali sih. Nah, iya Ibu, itu betul. Kalau misalnya si adanya tidur, gak apa-apa Ibu bangunin aja ya. Iya. Daripada nanti rewel, nangis. Ibu, apakah Ibu ASI eksklusif Ibu atau masih pakai sufor? Eksklusif. Iya, bagus ya, Bu. Iya. Kalau misalnya keluarnya masih sedikit-sedikit, terus si airnya itu keruh, itu bagus, Bu. Itu namanya kolostrum. Nah, itu tuh bagus, mengandung zat besi ya, Bu, seperti itu. Ibu, apakah Ibu sudah tahu tentang teknik menyusui itu bagaimana? Belum. Belum. Iya. Nah, Ibu yang pertama pastikan posisi si adenya itu nyaman. Terus si kepala bayinya itu disimpan di sikut, Bu, di sini ya. Iya, di situ. Ya.
Terus posisi tangan ibu yang bawah dibokong si adek. Yang ini. Iya, Oh, ya gini. Nah, terus diarahin ke puting ibu. Nah, baru si adek menyusui seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya sudah di sisi sebelahnya bisa diganti gitu. Nah, Ibu untuk 1 minggu pertama gimana, Bu, perawatan tali pusatnya? Lumayan susah gak, Bu? Iya, lumayan Iya. susah soalnya kan. Masih takut ya, Bu? Nah, untuk perawatan tali pusat, kalau misalnya si adanya udah pakai popok, si popoknya ada dipakai di bawah si tali pusatnya, Ibu, biar gak ketutupan, biar gak kena infeksi. Nah, terus sering-sering dibersihin ya, Bu, ya, tali pusatnya. Pakai kapas, terus diselupin dulu ke air, seperti itu, Bu. Itu pakai air bersih biasa apa pakai air minum? Pakai air minum aja ya, Bu. Oh iya. Hangat juga gak apa-apa. Caranya ditep-tep ya, Bu, di tali pusatnya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, insya Allah Ibu terjaga kebersihan tali pusat si adek. Oh iya. Nah, Ibu untuk suhu adek sekarang sering lebih ke panas atau dingin, Bu, suhunya? Normal. Normal aja ya. Iya. Ibu untuk menjaga suhu adek tetap normal ya, Ibu, seperti yang sekarang. Ibu bisa ganti baju adek 3 kali sehari, mandi di pagi hari, terus kalau misalnya sore dispon aja ya, Ibu. Nah, terus ganti popok kalau misalnya popok si adek udah penuh, tapi jangan ditunggu sampai penuh banget ya, Bu. Oh iya. Iya, kesian adeknya. Nah, Ibu, selanjutnya Ibu apakah ada keluhan pusing, demam, terus ada keluar darah nggak, Bu? Kalau pusing sama keluar darah mah ada, tapi kalau demam mah nggak ada. Ya. Nah, Ibu kalau misalnya Ibu pusing itu wajar ya, Bu, karena Ibu baru saja melahirkan juga. Misalnya Ibu pusing itu karena Ibu baru saja melahirkan ya, Bu, banyak mengeluarkan darah. Nah, itu bisa terjadi karena anemia, Ibu. Seperti itu. Terus kalau misalnya Ibu ada perdarahan, nah itu untuk darahnya banyak atau normal aja, Bu? Normal aja. Nah, kalau misalnya normal itu dinamakan dengan darah nifas. Ibu mungkin itu akan terjadi selama 40 hari. Tapi itu tergantung siklus dari Ibu tersendiri. Seperti itu ya, Bu. Iya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu, terkait yang saya sudah sampaikan? Sudah cukup ya. Baik, Ibu, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada keluhan, Ibu bisa hubungi saya atau datang ke bidan. Baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Sama-sama.